jawaban yang gelap. Tebarkan siang dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, saudaraku dimanapun berada. Malam ini saya lagi beres-beres. Ini lagi ngumpul ngeriung. Oh, ini madu belum dibuka. Tadi si ibu mau dikasih madu udah keburu pulang ya. Si ibu yang tadi yang terakhir, yang berobat terakhir. Danda kan lari, mobilnya udah nggak ada. Padahal mau dikasih madu ini si ibu. Si ibu itu kurang vitamin. Bukan kurang vitamin, vitamin sih banyak. Cuman nutrisinya, terus sudah tua. Faktor usia juga. Faktor usia. Beres-beres keris. Ini beda nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jerman. Itu ada yang jahit betul. Gimana caranya saya bisa gitu, biar saya yang ngobatin gitu. Kemarin yang punya keris siapa? Di bawah hujan. Oh, hujan dibawa kerisnya? Bawa Pulang? Iya. Mau diwarangin katanya. Mau diwarangin satu serangka. Serangkanya padahal ada di sini, di yang jual di Kuningan juga. Maedi yang tahu tuh, Maedi. Siapa lagi yang punya di rumah? Kamu punya? Si Iki punya? Si Icat juga punya kemarin ya, Cat? Sama ini Farhan. Rehan. Han. Ini kakak kamu, Farhan Rehan. Ada abang. Emang kerisnya belum jadi, nggak bikin? Pakai bambu. Bisa nggak? Layang-layangan mulu. Bisanya mah gambar. Iya, Rehan mah ngegambarnya pinter Rehan mah. Si ini Rehan nih suruh gambar ini, coba bisa. Han, liatin Han. Liatin dulu. Nih liatin nih. Liatin polanya, liatin bentuknya. So, diingetin. Terus sekarang ambil buku digambar. Tuh, lihat ininya nih, ininya harus teliti ininya. Kalau si Icat nggak bisa suruh gambar ini. Tuh, kalau si Rehan diingetin, ntar jadi ini. Ini lagi ngerekam namanya, proses merekam.
Cat, ambilin buku sama pulpennya. Nih udah diingat. Udah ingat belum? Itu. Ini dilihatin nih. Calon arsitek. Rehan mau jadi arsitek apa mau jadi pak kiai? Abuya. Oh, Abuya. Jadi abuya harus dong. Mau jadi abuya apa mau jadi arsitek? Soalnya jago gambarnya. Mau jadi presiden. Naon? Nah, Kiai. Mau jadi kiai Farhan mah. Oh, angkatan udara ya. Berarti jadi Gatot Kaca ya. Iya, iya Gatot Kaca angkatan udara. Angkatan udara itu terinspirasi dari Gatot Kaca, Han. Kalau nggak ada Gatot Kaca nggak ada pesawat. Begitu, Han. Coba Han diingat. Nih di sini gambarnya nih. Cok ambil gambar tuh. Nah, dilihat tuh. Mirip-mirip. Icat mah nggak bisa gambar, Icat mah bisa main layangan. Maksudnya pura-pura Richard mah. Pura-pura sakit. Gambar layangan mah bisa tuh. Itu gambar tuh. Itu terus kan. Punya koreknya kan di rumah? Hah? Nggak punya? Itu Nanti ada yang ngantar. mana dong? Ada yang nganterin cuman biasanya dikasih orang. Terus ada yang nganterin lagi. Makanya Kamu sekolah apa? SMP Ada ijazahnya di rumah? ada. Kamu apa? SMK. Aliyah. Aliyah. Itu sih itu apa sih Mas? Itu gimana? MTS. MTS. SMP. Terus Sahade siapa lagi? Paujan SMP. Paujan SMP. SMA. Pernah dulu juga kalau Siapa yang usia 24? nggak ada. Nggak ada ya? Miko berapa kamu? 22. Mas? 96 antara 26 mau ke 27. Mau ke 27. Mau jalan. Belum ada. Berarti udah hidupnya. Yang usianya di bawah 24 siapa aja coba? Kamu udah SMA, yang belum SMA? Oh. Yang SMA Paujan, Didi. Terus cuman 2. Iya. Si Ilham naon? Keluar udah. Cuman 2 ya? Si Rido udah sekolah di sana. Ntar kasih tahu ijazahnya. Ntar mau dimasukin sekolah paket.
Nah, ngobrolin apa? Ngobrolin belajar ilmu ya. Belajar ilmu itu nggak semudah yang dibayangkan netizen, nggak semudah yang dibayangkan penonton. Penonton kebanyakan berpikir belajar ilmu itu sehari jadi, sehari bisa. Ya. Netizen mikirnya sehari bisa gitu. Padahal belajar ilmu itu bisa puluhan tahun. Dulu saya aja hampir 15 tahun, 16 tahun dulu. Jadi nggak bisa setahun jadi. 16 tahun, kalau nggak punya bakat bisa puluhan tahun itu. Bisa kali 2, bisa kali 3. 16 tahun kali 2 berapa? Nah, kalau kali 3 berapa? Ayo hitung, berapa kali 3? Kalau dikali 4? 64. Nah, kalau dikali 5? Tuh. Jadi belajar ilmu itu nggak nentu, tidak menjamin ya. Tergantung kembali kepada manusianya gitu. Nah, jadi apa alasannya kenapa orang banyak yang belajar tapi nggak mau nyampe? Karena tadi ilmu itu kembali kepada manusianya. Jadi bukan ilmunya. Jadi nggak ada yang namanya ilmu tingkat tinggi, itu nggak ada. Gitu. Ilmu tingkat tinggi itu ada sih, ada ya. Untuk teori ada, untuk teori. Cuman kalau sebenarnya nanti dikembalikan kepada manusianya lagi gitu. Bisa nggak memahami ilmu itu? Kalau bisa ya jadi ilmu tingkat tinggi. Kalau untuk ilmu gaib ya, ini bicara kita tentang ilmu gaib. Kalau ilmu gaib, ilmu tingkat tinggi itu sebetulnya nggak ada. Mau bacaannya seperti apa, mau bacaannya apa, itu semuanya tingkat tinggi. Gitu. Kalau yang bawahnya paham. Nah, mau bacaannya kayak gimana pun kalau yang bawahnya nggak ngerti, ya itu tingkat dasar aja udah selamanya. Kalian mau punya koleksi hijab 100, tapi nggak ngerti apa-apa, ya udah hijabnya biasa aja, nggak ngepek apa-apa gitu. Tapi kalau kalian paham punya hijab 1, ya udah itu tajam banget gitu. Dan bisa manfaat gitu ya. Jadi bukan karena bacaannya gitu, tapi kemampuan manusianya gitu. Harus apa? Apanya? Jiwanya. Nah, harus apa yang hidupnya? Jiwanya. Jiwanya. Jadi kuncinya di situ ya. Gitu. Kalau jiwanya mati ya belajar 100 tahun juga nggak bakal ketemu gitu. Karena yang menjamin bisa itu jiwanya hidup, pikirannya nanti ke bawah hidup gitu. Jiwanya hidup, pikirannya ke bawah hidup. Nah, nih ngobrol aja sama si Mas, ngobrol kisah perjalanan Mas Miko nih. Han nih, sok ajak ngobrol, saya mau beres-beres. Iya. Nih sini kamunya, sok ajak ngobrol tuh. Sini Mas, sok ajak ngobrol. Ya Mas, pertama kali si Mas Dulu dagang bukur dulu nih. Nih yang mau beli bukur. wangi. Ada di itu apa, di video shot, di video shot ada. Dibuka aja di video shot kalau mau beli bukur. Harganya 50.000 aja, tapi belum ongkos kirim ya, ongkos kirimnya sendiri bayar. So, mau ajak ngobrol tuh Mas Miko. Gak ada lagi Akang. Ada. Buburnya kayak pewangi. Bukur ya pewangi. Iya, wangi. Bubur Ya kayak kirain pewangi. buburnya kayak bau-bau apa ya. Baru tahu. Kalau bukur ya pewangi ruangan. Itu pewangi. Ya Mas, pertama kali Mas Miko pengen terjun ke dunia kayak gini tuh, pengen belajar dunia kayak gini gimana awalnya Mas? Deketin nih. Awalnya sebenarnya Sok jadi wartawan.
Sebenarnya nggak ada. Nggak Saya ada? dulu mah awalnya mah cuma nggak mau ke sini. Nggak mau ke sini. Maksudnya nggak mau main ke Pulau Jawa, maunya di Lampung aja. Iya. Terus Fokus cari rezeki, masa depan, mikirin masa depan. iya. Terus kenapa bisa sampai belajar ke sini gitu? Awal ceritanya gimana, Mas? Bisa dijelaskan gitu. Sedikit ruwet mungkin ya. Tapi singkat-singkat aja ya, nggak usah Awal panjang-panjang. mulanya saya habis dari Mara bin Ayang. Awal mulanya, Kang, saya mau lihat jin. Awal mulanya. Saya jadi lucu jadinya. Pas disuruh baca surat apa, pas disuruh baca Fatihah, ke sono, ke sini, ke sono, ke sini. Tapi udah mau ngelihat jin. Nah, akhirnya sekarang udah bisa baca Fatihah bener. Nah, coba bisa dijelaskan yang akan Gimana ya? ngobrolkan. Gimana Gimana ya? ceritanya bisa ngalor ngidul kayak gitu? Kalau ngidul ya, kalau saya mah orangnya di keluarga kan orangnya keluarga nggak mampu gitu ya. Ya sama aja, kami juga nggak mampu Iya. gitu, jangan ngobrol ke Jadi- situ dulu. Ini kan penjelasan dia bang. Dengerin dulu. Oh, siap. Aduh, bingung tapi ini menjelaskannya dari mana ini. Ya, menjelaskannya dari awal. Kalau dari awal mah Awal mula Mas Miko bisa tertarik ke dunia ini pembelajaran spiritual lah. ya, tadinya mah belum tertarik tadinya. Tadinya saya mencari harta, mencari rezeki, Iya. pokoknya mikirin masa depan saya, gimana caranya mengumpulkan uang supaya nanti pas ada temu calon ada modalnya, terus buat rumah, beli tanah tadinya mah. Tapi Awal sekarang ada calon mas. kerja nggak ada. Oh ini buat penonton ya. Takutnya ada. Ya, nanti dulu belum yang selesai. Sabar. Terus Ya, terus aja cerita. Jadi setiap malam kalau ada kerjaan kemana itu ya kerja terus, kerja siang malam tapi lama-lama seiring waktu berjalan di titik itu ada suatu titik entah belum apa ya, ada belum titik ketenangan, Iya. selalu resah, Iya. inginnya besok target besok harus dapat duit segini tahun ini harus gini gitu terus. Kalau saya Jadi mah nggak ada ketenangan, nggak ada kepuasan gitu ya. nggak ada, jadi selalu pokoknya besok harus dapat duit gitu. Iya. Apapun itu yang penting halal gitu. Iya. Kerja apapun, mau ke bangunan ayo berangkat, malam ngapain, ngojek ya, siap. Iya. Mau apa, ngipas sate, dagang sate, Pernah? ayo berangkat jadi OB, Pernah. ayo Masya Allah. Jadi cukup rumit gitu ya, cukup macul. mantep lah perjalanannya. Macul. Untuk bisa sampai ke sini gitu gimana? Karena kata Akang sampai pengen lihat hantu gitu. Jin. Pengen lihat jin ya. Enggak, emang tadinya mah ada saudara ya, Iya. itu dibilang Pak D itu. Jadi saya mah tadinya nggak percaya, Iya. sekali gini mah nggak, alah bohong gitu. Ada kan dari saudara itu ya punya tamu banyak gitu. Iya. Saya penasaran aja tadinya, cuman iseng-iseng kenapa kok didatengin banyak orang gitu, Iya. apa sih hebatnya gitu kan, kenapa cuman Cuman duduk kita dapat uang gitu duduk, ya. kerjanya cuman duduk ya, Orang-orang cuman berdatangan. niupin apa Air. air gitu, udah banyak banget ya apa. Terus lama dari situ belajar terus disuruh belajar apa ini, saya telusurin, oh ya, lama-lama saya tertarik belajar. Cuman begitu dia kan suka nasihatin saya tadinya Iya. mah saya kan ikut pergaulan gitu. Mm-mm. Pergaulan, kalau pergaulannya nakal ya ikut nakal kayaknya. Iya. Kalau pergaulannya salawatan dengan sholat mungkin ke bawah, Iya. jadi kanan kiri Iya. saya gaulin semua. Jadi terus saya dinasehatin sama beliau, hidup tuh katanya nggak cuman gitu doang, hidup tuh Iya. harus berguna, hidup tuh harus tahu artinya katanya. Artinya gimana kata saya kan, ya harus bisa gimana ya, harus berguna, bermanfaat, tahu gimana ya, jelasinnya bingung sih apa Iya, ya. jadi biar intinya bermanfaat bagi sesama gitu ya. Iya. Jangan sampai meresahkan terus gitu. Jadi hidup tuh jangan asal hidup. Iya. Jadi kalau cuman hidup doang mah binatang juga hidup. Iya. Harus ada tujuan mungkin ya mas. Terus harus tahu
arti kata hidup, tujuan kita mau kemana, dari mana mau kemana gitu. Nah, masya Allah, ini jangan dari Gus Miko ya. Enggak, ini mah bukan Ya, jangan. terus lanjutkan. Pengalaman Ya, atau lanjutin aja. seiring berjalan dia ngomong apa yang dia ucapkan, saya terapkan, ternyata benar. Apalagi soal sodakoh gitu ya. Saya pernah dulu kan saya kan ini kan hasil saya, misalnya rokok nih, Ya. contoh rokok, saya kan kerja rokok. Kalau ngerokok ya rokok saya sendiri ambil satu. Iya. Dibilang saya orangnya pelit dulu mah. Iya. Jadi Terus sekarang enggak ya? ya kalau rokok merokok. Alhamdulillah masih. Jadi apa itu nggak kalau ini hasil saya ngapain dikasih ke orang kan. Iya. Jadi kok dia bisa nyari kan. Terus saya dinasehatin sama harusnya mah kalau pengen enak jadi rezekinya lancar harus sedekah, Saling berbagi lah. saling berbagi walaupun kita nggak punya duit, berbagi dengan kata-kata, Iya. dengan perbuatan, dengan apa aja yang kita bisa gitu. Iya. Terus saya nyoba lah, ternyata udah selang berapa tahun gitu, saya nyoba ngasih orang yang kira-kira belum mampu gitu. Iya, iya. Nyoba, loh kok semakin kesini kok kayak enak gitu, Jadi kayak rezeki makin ada lancar rasa apa plong tersendiri gitu kalau Iya. nolong orang gitu, Jadi rasa ada kepuasan gitu. kepuasan batin lah gitu. Iya. Terus ada tapi ada yang nggak bisa diceritakan sih. Iya. Itu mah. Itu mah privasi ya. Ada lagi sebenarnya, cuman nanti orang nanti takut nggak percaya gitu. Iya. Itu Pokoknya si Mas dari mbahnya Iya. gitu. Si Mas bisa sampai ke sini tuh gimana? Bisa sampai datang ke Pulau Jawa ini, ke Kuningan. Emang tadinya mah saya mah pingin setelah itu kan beliau kan meninggal tuh. Iya. Yang sering ngomongin saya Iya. harus begini, harus belajar, intinya belajarnya Iya. ada 4 tadinya mah. Mm-mm. Harus sabar, nerima, ngalah, jujur. Kalau nggak bisa keempat itu harus 1 dulu lah minimal. Iya. Masa ini mah berat kata saya. Iya. Ya udah 1 Pasti. dulu lah, sabar, apa yang nerima, apa yang ngalah, apa yang jujur kan. Iya. Belajar saya itu tadinya, ngaji mah Belajar. masih belum. Ngaji Iya. sholat disuruh nanti ya gitu doang. Saya dengar ceramah aja mungkin aduh berisik tuh orang. Terus semakin berjalanan waktu kan beliau udah meninggal di tahun 2020. Saya kehilangan apa ya, goncang lah itu. Ya, Ada sosok, masalah. ya. Kehilangan masalah sosok ini ya, sosok apa namanya, pembimbing lah. Ya, masalah. Terus saya ada masalah dikit, wah pusing, nggak ada yang dikeluhkan kan, karena saya mungkin jauh dari yang kuasa kan. Iya. Jadi nggak ada yang untuk sandaran, jadi lama dia sambil tiba-tiba itu mah sekelas mimpi sih, mungkin saya ke Jawa, ngapain suruh saya ke Jawa gitu mimpinya gitu, mimpi ke Jawa, daerah Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah mimpi gitu. Mm-mm. Saya ke situ, udah saya ngapain di sini kata saya, mau ngapain kata saya di sini. Tapi di musola atau masjid itu ada anak-anak gitu, anak-anak lagi Ngaji. nggak ngaji, Lagi ini main. malah main, tempat ibadah kata saya tempat ibadah untuk main, udahlah. Tapi saya lihat tuh ini kayak di Jawa, cuman antara perbatasan gitu, Jawa Barat Jawa Tengah. Iya. Ngapain ya di sini? Saya mau bangun gak bisa itu. Duh, lama-lama bisa bangun. Bismillah aja saya, Bismillah. Kaget saya. Itu teringat terus. Sama seiring berjalan waktu saya punya masalah, punya apa, pusing jadi. Saya pengen ke arah Jawa Barat pokoknya kata saya. Nggak tahu kemana arahnya, pokoknya pengennya ke Jawa Barat. Sama orang tua kan nggak boleh gitu, suruh di Jawa Timur. Kan di Jawa Timur ada saudara, cuman saya nggak tahu, pengen arah ke sini, ke Jawa Iya. Barat. Terus nggak tahu alamatnya, cuman nggak boleh sama orang tua, nggak diizinin karena nggak ada tujuan gitu, nggak Jadi, jelas. nggak tahu alamat sininya ya awalnya. Iya. Terus seiring berjalan waktu saya ambil kerja, ngumpulin duit, semua yang saya punya saya lipat untuk ke Jawa kata saya. Terus saya nanya kan ada kakak gitu, saya mau mencari guru kata saya untuk bimbing saya ini nggak jelas orangnya gitu. Iya. Jadi pengen gimana ya, saya tuh pengen belajar gitu.
belajar ingin mendekatkan diri sama yang kuasa itu gimana, belum ada yang cocok kata saya kan. Ketemu jalannya. Terus ada ini di sini aja nih di Kuningan kata saya. Itu kata siapa? Ada kakak Kuningan aja. Di mana kata saya? Lihat dulu YouTube kan, selama setahun paling ngeliatnya paling. Udah gitu saya ngeliat gurunya itu gimana, cara penjelasannya, loh perasaannya kok cocok, kok masuk gitu. Iya. Ya di tahun berapa ya, 2021 bulan 5 saya berangkat, izin sama orang tua, pokoknya Pak, Mak, saya pokoknya pengen berangkat ke sini, alamat sini, ini udah siap semua, tinggal saya minta doa restu, doanya pokoknya apapun resikonya, entah apa gini, saya siap, saya tanggung gitu. Iya. Ya bengong kan, anak ini malah pesantren bukannya Kerja gitu. kerja mikirin masa depan. Iya. Tapi mau nggak mau kan udah tekad, udah direstui, saya berangkat ke sini. Ya nekat aja sendiri. Tadinya mah belum pernah mau pesantren, nggak pernah. Iya. Jadi ya berangkat aja gitu. Nyampe sini ya alhamdulillah betah di sini. Belajar di sini. Belajar. Ya alhamdulillah ya cocok. Iya, cocok. Alhamdulillah cocok sampai sekarang ya. Terus ini yang jadi pertanyaan kata Akang tadi, pengen lihat jin nggak? Gimana ceritanya? Coba. Enggak pengen lihat jin sih enggak sebenarnya mah. Penasaran. Enggak, dari saya kan di rumah sering apa ya? Nggak tahu itu sering digangguin kalau di rumah. Iya. Nggak tahu ada masalah apa kan. Kalau setiap pergi itu apa di mana gitu kerasa itu. Walaupun tidur juga ngelihat pokoknya ini ganggu saya, ini badannya gede, nimpah saya sering ketindihan gitu. Terus kalau saya setiap di angker itu sering pusing di tempat-tempat gitu itu. Iya. Tempat-tempat pokoknya yang keramat-keramat gitu, apalagi santai main itu sering digangguin kalau saya mah. Iya. Kalau setiap tidur itu mimpinya yang aneh-aneh, dikejar orang lah, inilah. Ya pokok kalau tentang itu mah memang saya pernah belajar, cuman nggak tahu karena gurunya udah meninggal. Ya, jadi nggak ada arah gitu ya. Iya, ini untuk apa nggak tahu kan, cuman sekedar mengamalkan. Iya. Kalau untuk praktek kan belum gitu. Kalau ini untuk ini nggak tahu kan, ini kan dikasih semua udah set, nggak tahu udah berapa hari udah meninggal. Ya udah, akhirnya saya masih kebingungan kok setiap ini kadang sering pusing, sering Iya. berat pundaknya, sering digangguin gitu sama bangsa-bangsa gitu. Jadi intinya mencari guru sejati ya. Iya, mencari jati untuk ya mendekatkan diri, Iya. untuk ibadah kepada Allah. Yang bisa Iya. mengarahkan kita ke jalan yang benar, itu Iya. yang lebih benar. Intinya ya untuk dunia dapat, akhirat dapat. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah di sini diarahin sama beliau. Tadinya saya suruh ngaji terus. Tadinya memang saya pengen gini kan, saya nggak mau lama di sini kan karena saya bekal saya kurang. Minimal kata saya kan bekal ini setahun minimal ini saya bertahan di sini. Iya. Nah, kata beliau, Mas jangan nanggung kalau belajar mah. Ya lihat nanti aja Kang, saya nggak bisa ya, prediksi lah kata Iya. saya. Iya katanya. Kadang ngeyel dikit berarti dulu ya Mas. Iya, masalahnya kan saya Bukan patok. dandan ngeyel dikit tapi ngeyel. Katanya kan patokan ini duit mungkin 1 tahun lah Iya. minimal untuk stok kan. Malah udah 2 tahun lebih. Nggak tahu. Ke sini tuh 2021 bulan Mei. Iya bulan Mei. Tanggal 5 apa 6 gitu. tanggal 5. Oh, berarti sama saya selisih 1 bulan, Mas. Iya tanggal Berarti duluan si Emas, senior saya ini ya. senior, nggak ada senior di sini mah, sama aja. Belajar. Kalau mau senior ya ini berarti. Mas Slamet ya. Sesepuh. Sepuh. Iya, juru kunci. Oh, saya mau belum apa-apa. Saya juga baru. Baru Mas. bisa masak. Masak aja gosong. Masak. Iya tuh pernah masak gosong tuh saya. Nasi Wah. masak Apinya gede, ininya wah habis ngegoreng tempe. gosong enggak tuh. Jadi Gosong dikit nggak ngaruh. mungkin itu perjalanan Mas Miko ya. Iya, perjalanan saya begitu mungkin.
sedikit ya singkatnya lah, nggak usah panjang-panjang. Luar biasa. Sungguh menginspirasi. Mungkin itu apa namanya inspirasi buat kita semua ya. Pelajaran. Bisa diambil Ya, jadi pelajaran. saya juga tadinya memang bimbang antara ini saya mau ke sini ini ibaratnya ini mau mencari ilmu apa nikah dulu. Waduh. Tapi kalau menikah dulu nanti pasti Terhalang. mikirin ekonomi. Iya. Gitu terus setiap malam tuh timbang, ada yang ini gini harusnya di sini, harusnya Iya. nyari duit dulu lah. Ini umur kamu lihat, ada yang begitu, ini Iya. ada yang begini. Mumpung masih muda ini, masih muda, manfaatkan masa mudamu, nyari ilmu. Udah tau biarin itulah, tinggalin aja itu masalah gitu. Yang satunya lagi, aduh, kamu nih lele nyari kemana sekarang mah, gak usah nyari yang kayak gitu, mikirin masa depan aja udah yang pasti-pasti kata dia. Iya. Bingung antara bimbang terus Iya. pusing tuh kepala, udah akhirnya memutus. Sampai dibenturin nggak kepalanya? Enggak sih. Takutnya sampai pusing gitu dibentur ya. Mikirnya ambilnya ngopi ngodot Iya. terus Sambil santuy nggak tuh? santai ya loh. Nah, kalau belajar habis nikah itu kasih AA terhalang ya. Ya banyak Nggak orang bisa kan. lama, nggak bisa. Nggak bisa lama gitu di sininya. Si AA pertama kali pengen belajar kayak gitu dari umur berapa? 18 tahun 18 tahun. Pertama kali pengen belajar. dan belajar. Berarti kalau sekolah tuh baru lulus sekolah ya? Baru lulus sekolah, nyampe SMP. oh SMP. Pernah ngalamin apa? Yang pernah dialami gitu. Kenapa yang bisa menjadi termotivasi gitu ingin belajar kayak gini? Iya. Ya tadinya sih dari keluarga biasanya. Dari keluarga. Terus dari bapak juga. Dari bapak. Ada sakit gitu. Terus punya inisiatif ya mau belajar gitu jadi Mantap. dari bapak. Ready bosku. Terus Ready. belajar dari Akang ini dari tahun berapa? Belajarnya Belajar jarak jauh. belajar jarak jauhnya mungkin sekitar 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahun. Dari gelombang berapa? Gelombang 7. Oh, dari gelombang 7. Gelombang 7, ya ada yang enggak. Apa? Maksudnya gelombang 7 kan banyak yang lihat ya, banyak yang nonton. Iya. Nih. Terus ya, kesini nih, kapan kalian kesini? Ya. Silaturahmi. Gelombang 7. Iya. Jangan Berarti lupa. awalnya termotivasi dari belajar ini dari ini ya? dari Maksudnya keluarga. ini, Pak. Dari Bentar keluarga lagi tadi. acara Awalnya tahunan. keluarga terkena, terus Iya. kita Tinggalan fisika minta syariat lah, dulu. minta disembuhin lah ke setiap spiritual gitu, tapi nggak ada hasil gitu karena uang terus mengalir, banyak oknum-oknum dukun mungkin Selamat lah. malam semuanya. Makanya si A ingin belajar, ingin bisa ngobatin biar nggak Jawa, jauh gitu ya, Sulawesi, Kalimantan, biar bisa ngobatin jauh. gitu. Sampurasun semuanya seluruh Indonesia, luar negeri. Terima kasih telah memberi kepercayaan kepada kami. Ya gimana Gus Mik? Gus Mik gimana? Setelah, ya, ini sekedar ngobrol-ngobrol aja. Ya nih. ngobrol-ngobrol gimana? Ya enggak gimana. Ngobrol apa ya? Ya, berterima kasih atas ilmunya, atas bimbingan beliau, semuanya yang ada kru Luar di biasa. sini. Ya, banyak perubahan setelah di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang Jin tadinya setan kabur ya, dengan wangi-wangi. itulah. Alhamdulillah Mantap. banyak perubahan gitu. Gue secara ini Bisa aja lihat di sholat serot. ngajinya udah Oh, udah enak gitu maksudnya. serot. Tadinya males-males, sekarang ya harus juga. Tapi agak mending ningkat lah. Ingat lah. Statusnya. Untuk ini Gus Mik. Gus Mik, Gus Mik, Siap, saya mah siap. nggak ada keturunan Siap. kiai. Siap. Untuk Mas Miko. Pertama kali masak di sini gimana Mas Miko? Waduh, gosong. Masak tempe aja sampai apa minyaknya itu habis. Sampai nggak tahu habis. Tempenya habis. Tempenya habis dibakar. Minyaknya kegedean jadi pakai ini apa bukan pakai- pakai gas. Pakai kayu bakar. Ya kayu bakar kan nggak tahu, nggak ada yang ini. Oh asal-asal. Iya. Ah, gosong. Saya juga pertama ke sini tuh Mas Miko ya.
diajarin masak sama Rizky gitu. Ternyata yang jadi dia bisa masak. Yang bawahnya gosong, Kata saya, atasnya mentah. ini Rizky bisa masak apa enggak? Kok ngajarin saya, kata saya. Ternyata apa? Gigi, masih gigi tungkah. Waduh, ternyata pengalaman pertama di sini Alhamdulillah ya. gitu. Di rumah mah ada, jangankan masak, kalau nggak ada aja nggak masak, mending Tidur. aduh maaf. Jadi ngebela-belain perut lapar gitu ya. Daripada masak. Sehat-sehat semua yang ada di sana semua ya. Amin. Satu di Indonesia, satu di luar negeri, semua. Apa lagi? Jadi gugup. Jadi gugup. Nanti lancar. Siapa tahu ada calon nonton. Calon orang. Target Mas Miko untuk kedepannya gimana? Target Target kedepan? apa nih? Ya setelah lulus di sini mau kerja apa mau nikah gitu? Apa mau mencari jodoh dulu di daerah sini gitu? Kalau saya mah nggak bisa ditargetin. Nggak bisa ditargetin. Saya mah ngalir aja dah. Ngalir. Nggak bisa. Kadang-kadang saya udah rencana gagal terus. Rencana nikah gagal ya? Rencana buat ini gagal. Kira udah ngalir aja udah. Lancar aja gitu. Iya. Jadi saya yang ngatur malah acak-acakan gitu. Ya, mungkin itu perjalanan Mas Miko ya. Ya sedikit perjalanan. Sedikit perjalanan Mas Miko, nggak bisa diperlebar gitu Mas. Jangan sedikit tadi, perlebar lah. Biar panjang. Apanya nih? Ya nah, Iki. Wah, untuk Rizky mah mungkin panjang ya perjalanannya. Enggak sih, Untuk sedang-sedang aja. Rizky gimana? Kang Rizky. Kang Rizky. Jadi dari mana nih? Gimana nih? Ya awal mula pengen belajar ke sini gitu. Dan kenapa bisa pengen belajar hal kayak gini? Enggak, jadi awal mula ya. Ya. Jadi kan umur 16 atau 17 tahun gitu ya. Ini namanya nakama. Ketika masuk SMP Ya. Kira-kira ada namanya itu ngeliat itu ada yang ngobatin terus sembuh. Nah, di situ saya lihat lah pengen belajar. Ya, termotivasi Nah, lah. termotivasi ingin belajar. Dan awal belajar itu kita diajarin ilmu sambatan. Ilmu sambatan gitu, kayak gimana, kayak gerak sendiri gitu ya, kayak Waduh, katanya sih kayak ilmu pemacan katanya Iya, ya, kayak ilmu pemacan, kayak gerak-gerak sendiri lah, tangan-tangan ke sendiri. Nah, di situ rasa aneh gitu kan, rasa aneh kok bisa gerak sendiri. Awalnya nggak percaya, emang ada tak ilmu kayak gini gitu kan. Iya. Terus Ada, ini keris ini bisa terbang loh, saya nggak? Bisa dilemparin. Bisa digantungin. Tapi jangan ke saya, kan lemparin. Keris ini bisa terbang. Pakai tali. Ya, terus tadi sampai penasaran karena apa namanya ngelihat orang itu gerak sendiri gitu. Nah, iya. Kayak silat gaib lah silat intinya. jaib, silat jaib. Jadi belajar lah, Sambatan. belajar. Itu kita umur 17 atau 18 gitu ya. Udah gitu dikasih amalan lah, Iya. belajar. Jangan ngaku-ngaku dapat orang ini. ini iya dah. Dan lu ditanya, lupa nomor ceritainnya. Ya, terus Udah gitu belajar sambatan lah katanya ya. Iya. Bahasa Pamacan umumnya, cina. iya. Katanya pamacan cina, sambatan. Udah gitu emang bener, kita tangan tuh kayak ada yang geraki sendiri, gerak-gerak Kayak yang sendiri lah. mendorong gitu ya. Di mana, di Lampung ya? Ada di Lampung ya. Pamacan disebutnya. Pamacan. Oh, di Lampung ada Pamacan. Pamacan. Wilayahnya masih wilayah Pasundan. Iya benar. Pamacan. Terus karena itu, nah tapi setelah belajar itu ya, kan kita kan MTS tuh, MTS. Iya. Ketika belajar pemacan itu kayak nggak tahu, kayaknya musuh itu ada gitu, Jadi, selalu ada iya. ketika sekolah itu, kayak ngajakin berantem Iya. terus gitu. Jadi hawanya hawa penarik berantem Mungkin, aja mungkin. ya. Jadi hawanya itu teman-teman itu kayak ngajak berantem terus, Iya. kayak ngajak. Jadi kan kita tadinya sabar Iya. ya, sabar sampai kepancing. Suatu ketika itu kebetulan
yang ngajakin berantem itu anaknya Pak Lurah. Pak Lurah. Anaknya Pak Waduh, Lurah. Pak Lurah bahaya. Aduh, bahaya. Kalau banyak Di lurah. sekolah itu bisa dikatakan Kalau lurah di sana mungkin kepala desa ya. ya kepala desa. Jadi kepala desa dia kan di sana emang bisa dikatakan yang segani lah oleh Disegani, ya. siswa-siswa situ. Nah kebetulan itu nyari masalah ke saya di sana itu kan emang dia tuh ke orang-orang juga sama kayak gitu, cuman nggak ngelawan mereka mah, Iya. kayak lebih udah gitu, Iya. menghindar Mengalah lah. mengalah. Kalau saya mungkin jiwanya merasa gimana ya, tertantang. Yang pertama karena kita sedang belajar itu mungkin ya, mungkin. Iya. Terus yang kedua ada permasalahan gitu ya, kita berani karena kita ngerasa wah gua punya nih Iya. gitu kan. Agak Karena naik lah agak gitu. naik karena apa sih takut segala gitu, karena kita lagi proses belajar itu dapat seminggu lah mungkin, habis selesai tirakat itu ada kayak gitu permasalahan. Iya. Itu ketika kita mau berantem ya itu udah banyak ditonton orang-orang, udah gitu ada yang lapor ke kepala sekolahnya. Iya. Ada yang bilang ke kepala sekolahnya, udah gitu bilang ke kepala sekolahnya, datang ke sekolahnya, itu nggak jadi berantemnya, diubarin. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahnya nggak Damai. jadi gitu, alhamdulillah Nggak damai. berantem. Mang, mau tanya nih, tadi mau tirakat apa itu? Boleh tahu nggak? Tirakat puasa biasa. Puasa biasa. Bisa. Selama seminggu itu amalan Seminggu ya, Bang? Itu amalan yang pamacan itu. pemacan. Ada Katanya tirakatnya ya. iya, katanya biar ya sambatan gitu lah katanya buat Iya. manggil gimana gitu, nggak tahu ya. Cuman emang bener gerak sendiri itu. Terus Kalau kelanjutannya dirakatin bisa nggak kira-kira? Nggak tahu tuh ya. Mungkin bisa sih mungkin, cuman kan kita karena dikasihnya seperti itu ya Iya. kita nurut. Bisa. Jadi tirakat udah gitu nggak jadi kan berantemnya, dipanggil ke kantor kan kepala sekolah. ya. Itu kan kepala sekolahnya dipanggil berdua, udah dipanggil ya dinasehatin lah, katanya jangan berantem lah, katanya jangan jago-jagoan. Terus saya bilang kan dia dulu pak yang cari masalah gitu kan, kita mah nggak nyari masalah, cuman kayak diejek terus tuh, kayak Iya. Direndahkan lah. direndahkan karena dia kayak gitu semua ke orang-orang. Cuman orang-orang mah nggak ngelawan. Iya. Kalau saya mah Takut sistemnya ya. mungkin karena yang pertama dia anaknya Pak Lurah mungkin ya, Iya. punya sedikit kuasa lah gitu. Terus yang kedua emang bengal lah gitu, maksudnya muridnya murid bengal, Iya. nakal gitu kan, terkenal lah di situ. Mungkin sekarang alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah enggak, sekarang udah enggak. Tapi suka ketemu sekarang. Kadang Kadang. ketemu, tapi sekarang mah lewat-lewat aja, Oh, enggak. jadi enggak saling sapa enggak? Ya kadang sapa, kadang enggak gitu. Tergantung mood. Aku kangen sama kamu. Nah, terus lanjutan ke ceritanya? Udah Lanjutan gitu nggak ceritanya? jadi. Nah nggak jadi. Itu begitu kita lulus, ini udah lulus ya, udah lulus SMP ya, MTS bukan SMP. Udah gitu ke SMA. Ya. Nah itu SMA sama lagi, ada yang kayak gitu lagi, kayak ngajakin berantem terus. Iya. Jadi Mancing-mancing emosi lah. nah kalau ke temen-temen sama kayak gitu, cuman Iya. orang-orang mah nggak ngegubris tuh, kayak Iya. gimana? Nggak Nggak mau ngeladenin. ngerespon, nggak mau ngeladenin, kayak biasa-biasa aja. Terus itu ke saya juga kayak gitu. Kalau saya mah orangnya mungkin nggak terimaan ya, mungkin Iya. kayak kok remehin ama sini orang gitu, Iya. kayak soalnya di sana tuh kadang suka ngerendahin gitu sih, ngerendahin yang lebih di bawah gitu. Itu sama kayak gitu mau berantem, cuman itu mah nggak sampai ke kepala sekolah, Mm-mm. cuman ya biasa-biasa aja tuh, mah nggak sampai parah lah. Tapi sempat berantem itu. Berantem sih enggak, cuman adu mulut. Oh, adu mulut. Saling gitu, adu mulut lah, tapi nggak sampai berantem. Iya. Tapi nggak tahu ya, mungkin hawanya itu emang pengen berantem. Iya, jadi ada Jadi, daya tarik mereka Ada itu daya kayak- tarik untuk mancing, Iya. kayak mancing emosi gitu. Mungkin nggak tahu dari keilmuan itu, nggak tahu gimana ya, nggak tahu ya. Tapi aneh saya mah. Kalau saya sendiri nggak punya amalan, tapi banyak yang cari masalah gitu. itu mah Mungkin nggak tahu ya. kamunya. Mukanya berasa. Mungkin. Mungkin kamunya itu mah. Itu mah nggak tahu ya itu mah. Jadi yang dirasain kayak gitu ya. Iya. Mungkin ya pertama karena belajar itu hawanya emosian. Kalau Terus yang tadinya kedua, watak ini emosian nggak tadinya sebelum belajar? Emosian lah. Tetap watak emang emosian, cuman nggak terlalu kepancing apa kayak gitu kan, keras. Terus kenapa dari awalnya gitu kan, sambatan-sambatan sampai pengen bisa ngobatin sampai datang ke sini, gimana itu? Singkat ceritanya. Langsung singkat ke sini aja, cerita sini. Kan kebetulan juga
orang tua ya. Iya. Bisa mah enggak, cuman sedikit-sedikit bisa ngebantu gitu ya. Iya. Nggak bisa sih, cuman ya sama mesti belajar. Iya. Itu ceritanya kan ada 6 keluarga ya, Iya. 6 bersaudara, bukan Iya. 6 keluarga, 6 bersaudara. Dari Bapak. Iya, dari bapak. Jadi cerita awalnya mau ke sini ya, awal mau ke sini. Iya. Jadi udah ngelihat video ini ya, apa namanya, Akang gitu ya. Iya. Udah Akang gitu. Yang mana? Yang petualang gaib. Yang petualang apa? gaib, Oh, yang masih Nyi Roro Kidul tuh. Ya, waktu itu. Yang Nyi Roro Kidul yang udah Berarti 2000 3 berapa tahun ya? yang lalu. Dari 3 tahun yang lalu. Ngelihat itu menarik lah gitu kan. Terus ada satu kejadian lah di kampung. Iya. Jadi dari 6 bersaudara ini dikirim santet semua. Iya. Nah, dikirim santet semua, bahkan itu mah ya ketika siang-siang itu ngerasain kesakitan kayak ditusuk-tusuk siang jam 12 siang, bibi itu yang jelas banget. Iya. Itu Kayak gitu. sakitnya itu setiap jam-jam tertentu apa nggak nentu gitu sakitnya? Nggak nentu. Nggak nentu. Kadang nanti jam 12 siang, kadang nanti habis maghrib, kadang nanti jam 12 malam gitu kan. Oh, berarti itu maksudnya jam-jam tertentu. Pas duhur, pas Iya. maghrib, sama tengah malam gitu. Maksudnya nggak tertentu harus jam sekian gitu, Iya. enggak, maksudnya nggak harus jam sekian gitu. Terus udah gitu bisa dikatakan dikirim bae lah gitu ya, Iya. nggak berhenti Iya. nanti dikirim sama ini, ditarik gitu kan sama Iya. yang bisa gitu, tapi nggak tahu bener enggaknya mah. Iya. Ditarik sama yang bisa, nanti sakit lagi, nanti ditarik lagi si kirimannya itu. Hasil penarikannya kayak gitu, kayak apa namanya, bungkusan kain Buhul. kapan, buhul Iya. terus keris gitu, terus batu gitu, katanya punya Dukun. dukun yang narik itu kan. Mantap. Katanya, kita kan nggak tahu ya. Ya dari situ kita ngerasa kayaknya gini, ngerasanya kok saya ini nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa bermanfaat buat keluarga sendiri gitu. Iya. Jadi ketika ada kasus seperti itu, kita nggak bisa bergerak sama sekali, kita cuma bisa ngeliatin sama kasihan amat ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, cuma sekedar bilang kasihan amat sama ngeliatin gitu. Nggak narik keris ya Bisa. waktu itu. Waktu itu nggak bisa, belum nggak diajarin. bisa. Sekarang udah bisa. Udah masuk selesai udah habis. Kan amuan pakarnya. Tarik. Selosin. Tarik, Pesan terus Di sini. Ntar, tarik. pesan narik ini narik paku selosin. Gampang. Paku silet ya. Ntar maunya pakunya paku karat apa mau paku yang baru gitu. Nih belajar nih. Nanti belajar sama suhunya ya. Ini bisa menarik. Gampang gitu. Udah, lanjut tadi cerita. narik gimana Lah bisa narik, alhamdulillah gitu. itu tanyain orang ya kok dulu kan dia ngelihat yang narik, sekarang udah bisa narik gimana? Jadi dulu mah kan kayaknya wah hebat banget gitu, Iya. bisa kayak gitu, karena kita kan mungkin masih Belum tahu. tahu apa-apa Iya. kan ya, namanya ngelihat kayak gitu hebat banget gitu kan. Sekarang Jadi sekarang mah ya kayak biasa aja gitu, Iya. ngelihat kayak gitu udah biasa umum, aja. udah Biasa aja biasa. orang Umum. ya orang kalau sudah menguasai ilmunya akan biasa aja, Iya. tapi kalau baru menguasai biasanya Berasa paling gagah. nah, biasanya euforia dia. Kalau baru tahu pasti dia euforia gitu. Kalau baru tahu, tapi kalau udah tahu ya bosan biasa aja. Mungkin Nah, pas rasanya gimana berarti? Hah? Rasanya gimana? Rasanya gimana setelah bisa? Ya gitu. Biasa aja. merasa berharga nggak? Banget. Banget. Jadi sangat ilmu berharga banget itu, suatu ilmu yang sangat-sangat berharga, yang tahu tadinya kan nggak tahu, kita ngelihatnya wah banget gitu kan. Iya. Ketika udah lihat gitu kan, Oh, udah ternyata Sekarang paham. merasa wah banget nggak? Sekarang ternyata terlihat wah banget nggak gitu sekarang terlalu. Oh ya, Narik kalau kayak yang gitu. narik-narik kayak gitu sekarang lihatnya kayak ya biasa, Biasa aja. aja. Karena ya banyak yang dikasih tahu ya sama akang Kayaknya kita gitu. pengen lihat yang kayak gitu tuh, pengen wah aing yang bisa gitu ya. Kayak seakan-akan gitu. Oh, baru Itu ditanya. Mang Jana, calling Mang Jana udah narik berapa? Mang Jana udah narik berapa keris? Banten. Dari Banten, dari Banten. Mang Udah Jana narik udah berapa diajarin. keris? dia Udah. ngajarin. Ajarin. Sok, Mang Jana udah berapa? Udah narik apa aja tanya? Mang Jana udah narik berapa aja, Mang? Keris apa buhul gimana? Santet. Apa? Madu nih kayaknya. Narik maju. Madu, madu. Mungkin Mang Jana mah narik ini paku. Kolor. Narik kolor. kolor.
tarik nah Setelah itu gimana Kak Rizky? Kak Iki? Ya gitulah, kita ngerasa nggak berguna banget gitu kan, jadi orang kayak ngerasa Iya. cuma bisa ngeliatin sama kasihan gitu. Jadi timbul dalam diri, tadinya timbul dalam diri awal mulanya Iya. ketika lihat kayak gitu pengennya balas dendam ya. Iya. Mungkin bukan saya doang, mungkin ya rata-rata Pasti banyak semuanya mungkin karena nggak terima lah keluarga digituin semua. Bukan, maksudnya bukan satu doang gitu. Iya. Jadi itu kan di kampung itu ada 5 bersaudara, satunya mah di Jawa gitu kan. Itu 5 bersaudara sakit semua, kena gitu semua gitu Iya. kan. Disembuhin sama Jadi- satu orang, narik. Nah, Kena lagi gitu yang lagi. sebelah sananya nanti ini Tarik tarik lagi. lagi. Yang sebelah sana tarik lagi. Berapa kilo itu Jadi- Chris, besi? Besi rata-rata yang kenanya itu kan kayak besi gitu ya, paku, terus silet gitu kan. Iya. Tanah gitu nggak tahu ya kita. Rambut gitu kan isinya. Lihat ya mukanya. Oh, dari sana. Nah, si Mas bingung nih ya. Dari mana? Saya Nur Hadi, Jangan gugup. Oh, berada di mana? asal Biasa di Sukabumi, Jampang Surade. Jampang Surade. Tinggal Wah, di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Nah, saya bingung ya, kok ini pada bisa narik santet gitu. Padahal masih muda. Nah, nanti saya bisa. Berarti di sini 2 hari, 1 hari lagi ya di sini. Pas pulang udah bisa narik santet. Nanti Insya Allah ajarin. bisa. Ntar ada Mas Slamet yang ngajarin, yang lebih seru saya. Nanti diajarin narik pusaka, narik santet ya. Bisa. Nah, jadi belajar kesepuhan itu pas keluar harus sudah bisa narik pusaka atau narik santet. Itu salah satunya, belajar kesepuhan itu harus sudah bisa. Tuh. Belajar kesepuhan harus sudah bisa narik apa harta karun gitu. Ya. Bisa harta karun. Narik emas bisa 1 kilo. Emasnya gede banget. Tapi enggak, narik emasnya yang 1 gram 2 gram aja. Iya. Kalau 1 kilo gedean. Berat lagi. Saya juga narik Mas Slamet berat. kilo ini mas. Iya, kalau narik emas makanya 1 gram aja, jangan kiloan enggak kuat. Nanti ajarin ya. Nah, jadi ilmu kesepuhan itu untuk memahami keseluruhan ilmu yang kita tonton, yang kita lihat gitu. Jadi nggak penasaran. Terus selain itu masih banyak lagi, banyak yang belum diberikan gitu. Kalau narik santet dan lain-lain itu media pengobatan ya. Media sarana mengobati orang, narik santet, narik benda buhul, simpanan, sihir. Nah, ini di video banyak sekarang ya, yang orang ruqyah juga sekarang mulai ikut narik-narikan ya. Iya. Nah, sekarang bagus tuh, berkembang. Gitu dong, daripada ngejelekin orang mending ikutan, seru kan? Viral videonya. Seru. Makanya belajar. Jadi videonya tambah viral, banyak yang nonton gitu. Iya, Daripada betul. nyalahin orang, mendingan ikut narik buhul gitu. Ikut narik benda santet di rumah terbakar. Nah, itu bagus. Jadi daripada menjatuhkan mendingan ikutan, Iya, betul. tambah rame. Nah, sekarang yang ruqyah aja sekarang banyak yang ikutan narik-narik benda santet di rumah-rumah. Terima kasih. Selamat datang di dunia kami. Selamat datang di dunia kami. Gitu. Ternyata ada manfaatnya kan? Ada. Relax aja, relax. Jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang, hidup jangan terlalu tegang, ikuti alurnya, pahami alurnya tuh untuk apa, kemana ya. Sok, dilanjut Mas. Nanti pulang udah bisa narik santet sama pusaka. Lanjut ke mana? Rizky apa si A? Si A, oke. Dari mana? Namanya siapa? Boleh memperkenalkan diri A, dari mana dan bagaimana caranya? Bagaimana si A bisa sampai tertarik ke dunia spiritualis? Saya Nur Hadi dari Ya. gelombang 7, asal dari Sukabumi, Jampang Surade. Iya. Tinggal di Jakarta ya saat ini. Kalau tertariknya sih udah lama gitu. Dari memang ada kejadian juga gitu. Kejadian dari keluarga. Dari keluarga. Gitu. Rata-rata semua dari keluarga ya? Dari umur 18 memang sudah coba mau belajar gitu. Udah kesana kesini juga Jadi udah coba. umur 18 tahun itu sudah kesana kesini belajar. Udah belajar. Terus setelah 3 tahun sebelumnya ini saya ada lihat video Akang gitu.
3 tahun, yang setahun diliatin dulu Iya. untuk ingin gitu mau belajar gitu. Iya. Akhirnya belajar sampai saat ini gitu. Sebelum di sini Mas, pernah belajar lagi nggak kira-kira? Pernah. Kan tadi tadi juga dari umur 18 tahun Oh, berarti ya. belajar kayak gini. Terakhir, lihat. Ya mungkin alhamdulillah sekarang yang terakhir insya Allah. Terakhir. Nah terus Iya, sebelum di sini juga belajar sih memang Iya. udah kesana kesini. ya Akhirnya setelah itu ngeliat videonya Akang tuh setahun liatin, akhirnya tuh tertarik, Iya. ada ketertarikan gitu. Ya udah coba buat belajar Iya. terus masuk gelombang. masuk gelombang 7 dan alhamdulillah udah berjalan 2 tahun sih kalau saya. Alhamdulillah. Memang apa perbedaan sebelum belajarnya yang ini tadinya tuh? Ada perbedaan di dalam tubuh apa gimana itu? Kok yang lain nggak cocok, kadang cocoknya ke sini karena gimana? Kalau dalam perbedaan sih pasti ada sih. Kalau dalam perbedaan ada gitu. Mungkin dari saat kita mengamalkannya gitu. Saat mengamalkan ada energi-energi yang Ya, mungkin terasa gini, gitu. mungkin menemukan ketenangan mungkin. Lebih ke situ sih. Iya. Lebih penjelasannya lebih ada gitu. Iya. Kita lebih paham tahu gitu, ya, lebih tahu dan lebih berarah sebenarnya gitu. Iya. Itu orang tua apa keluarga apa siapa yang kena awalnya? Dulu bapak pernah. Bapak. Almarhum Emang bapak udah. Kena kayak gimana ciri-ciri kenanya gitu? Kalau almarhum bapak nggak sakit sih, Nggak sakit. nggak sakit. Malam tiba-tiba Ya. kayak ya kemasukan gitu. Hmm. Itu dari ya sakit. Besoknya malamnya lagi. Tapi ini setiap jam 12 malam aja sih. Oh, setiap jam-jam tertentu. Hmm, Dari jam 12 malam ke atas. mm-mm. Iya. Kalau pagi siang yuk normal. Normal. Gitu. Setelah dicek dibawa ke sana sini ya itu. Iya. Itu ada penarikan itu enggak? Kayak penarikan keris kayak gitu. Si dukunnya. Enggak. Oh, enggak ada. Lagi bapak sakit tuh saya belum ngerti hal seperti itu. Belum ngerti, cuman bisa nangis gitu Iya. kan sama keluarga gitu. Iya. Soalnya ngelihat kejadian itu setelah bapak sehat gitu. Iya. Bapak juga ada pesan kan buat Iya. saya gitu. Nah terus nggak lama bapak sakit lagi almarhum. Iya. Nah saya punya tekad dari semenjak almarhum bapak saya Iya. sampai Punya saat ini tekad pengen belajar. bisa pengen bisa. biar bisa ngobatin keluarga yang terkena seperti itu. Bener. Mungkin cerita semua manusia itu hampir sama ya. Dari keluarga sakit terus termotivasi ingin belajar daripada belajar ngobatin ke orang gitu jauh-jauh kan banyak oknum-oknum gitu yang udah mah kita jatuh ketimpa tangga gitu. Terus dari belajar di sini udah yang dirasain apa? Hal yang dirasain Enggak selama dari gelombang. dari gelombang sih ya alhamdulillah sih ada yang dirasain. Ya, dapat Energi-energi ini gitu. ya. Dapat ini mungkin saudara-saudara gitu ya. Saudara-saudara Terutama silaturahmi. ke keluarga gitu. Saudara. Lebih menambah wawasan sih, lebih ke sharing gitu tentang keilmuan, lebih paham sedikit-sedikit gitu. Alhamdulillah ya. Nah, jadi harus dipahami ya. Belajar ilmu itu nggak butuh waktu, bukan dengan waktu sebulan 2 bulan ya. Waktunya bisa tahunan, bisa berpuluhan tahun. Dan sekarang di sini kalian sudah 3 tahun, di atas 3 tahun ya, gitu. Sudah di atas 3 tahun, 4 tahun, ya. Malah 4 tahun ya. Nah, sekarang sudah merasakan, oh dulu nonton begini, sekarang bisa. Nah, jadi untuk bisa itulah lama gitu, dan itu belum semuanya bisa ya. Itu baru dasar-dasar, baru hanya dasar-dasar aja. Main mediatoran dan lain-lain itu kan hanya dasar gitu, ilmu-ilmu dasar gitu. Nah, jadi banyak yang belum dibahas. Tentang apa yang belum dibahas?
tentang keajaiban yang tidak masuk logika. Nah, itu belum sampai ke sana. Karena itu wilayah ilmu karomah namanya, ya. Nah, wilayah ilmu karomah. Makanya kalau kalian punya leluhur, itu harus dikirim doa Fatihah. Itu untuk apa? Bukan meminta bantuan kepada orang yang mati, gitu. Nah, tapi kalau yang koslet pikirannya, dikiranya kita minta bantuan ke orang yang mati. Padahal yang mati itu hati mereka dan koslet. Nah, korslet itu. Gitu. Jadi kita kalau nonton channel ini jangan korslet ya, jangan korslet. Tenang dulu, rileks dulu, netral dulu kalau nonton channel ini. Kenapa? Karena nanti jawabannya bisa-bisa Anda menyesal setelah 5 tahun gitu. Bisa-bisa Anda menyesal setelah 10 tahun. Gara-gara koslet. Nah, ujung-ujungnya ingat ke saya. Ya, cie gitu. Cinta. Nah, setelah 10 tahun baru ingat. Oh iya ya, dulu Kang Mus bilang begini. Cie gitu. Mending sekarang aja, biar 10 tahun tuh lama, waktunya lama. Buat menyesal itu balik lagi udah encok. Udah encok. Nah, jadi mending dari sekarang gitu. Nanti encok gitu. Jadi yang dipelajari itu baru ilmu kesepuhan dasar ya. Ilmu kesepuhan dasar itu penting juga buat pamer-pamer, bikin channel, bikin YouTube. Nanti bikin channel lah ya. Kalau cuman ngerukiah orang itu bisa, kalau ngobatin ngerukiah itu kalau belajar ngobatin sebetulnya belajar ngerukiah hanya setengah jam bisa. Gitu. Belajar merukiah itu setengah jam bisa. Gitu. Kalau saya mau jelasin di sini, yang nonton saya merukiah setengah jam kalian sudah bisa. Gitu. Tapi saya enggak jelasin di sini karena kasihan banyak orang yang masih pakai ilmu rukiah di luar sana. Kemarin saya buka tentang ilmu hipnotis. Ya, saya bilang 1 jam bisa. Dan akhirnya di Jawa Tengah itu Pak Guru siapa tuh? Sama ikut di gelombang 6 apa gelombang 7 ya beliau tuh. Gelombang 6 kalau nggak salah. Langsung ikutin, langsung praktekin ke muridnya, saya bikin video shot tuh, cari di bawah. Nah, itu Pak Guru ngelihat saya, pas dimatikan langsung praktek, panggil muridnya, itu langsung bisa loh. Nah, jadi belajar rukiah saya jamin nih, kalau saya bongkar di sini 1 jam saja saya bahas di sini. Begitu HP dimatikan, kalian bisa merukiah siapapun. Gitu. Jadi jangan terlalu menyalahkan orang lain gitu. Sebelum tahu ilmu yang belum kita pelajari. Gitu ya. Nah, ini pesen nih buat adik-adik yang baru-baru nonton dunia-dunia begini ya. Hati-hati jangan mudah terbawa arus karena yang dianggap sampah belum tentu sampah. Yang dianggap berlian siapa tahu itu imitasi ya. Siapa tahu itu imitasi kaca dibuat seperti berlian. Jadi lebih baik saran saya belajar dan tambah belajar. Nah, maaf ya saya agak sombong gitu. Tapi kalau ditantang silahkan. Anda tinggal datang ke sini, saya ajarkan merukiah 1 jam bisa. Gitu. Tapi nggak bakal sampai 1 jam lah. Yang penting Anda baca Qurannya bener, jangan belepotan ngalir ngidul. Nah, gitu ya. Makanya di sini yang diterapkan selalu ilmu ruqyah gitu. Kenapa? Karena paling mudah dipelajari gitu. Nah, kalau ilmu yang lainnya itu rumit, sulit dipelajari, ribet gitu. Nah, saya saja memilih ilmu ruqyah. Kenapa? Karena yang paling mudah ya udah itu gitu. Yang paling simpel dan mudah, nggak ribet gitu. Udahlah ini aja. Nah, tapi ilmu-ilmu yang lain itu pusing, ribet, banyak kalkulasi, banyak hitungan. Jadinya aduh. Untuk penyakit tertentu aja, untuk penyakit yang gawat, darurat baru pakai ilmu yang pusing gitu. Kalau yang standar-standar ya udah ilmu ruqyah aja. Nah, ini pasti ada yang komen, "Wah, Kang Mus nih sombong, belagu." Ya, saya emang orang yang paling serba bisa. Cie. Sombong. Anda tersinggung? Nah. Alhamdulillah gitu. Sekarang saya agak manas-manasin ya. Iyalah. Kan
orang terhebat di dunia cuma saya gitu. Kalian nggak ada apa-apanya. Mulai. Kalian nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya apa ya? Nggak ada apa-apanya. Saya itu apa namanya ya? Melebihi kalian. Kalian panitia surga. Saya yang gaji panitia. Nah, gitu. Kan kalian tuh menjadi panitia surga ya. Saya yang jadi bosnya, saya yang gaji kalian. Nah, berarti saya lebih tinggi begitu ya. Selamat bekerja menjadi panitia surga. Nah, jadi daripada panitia jadi panitia surga lebih baik pastikan dirimu masuk surga enggak. Itu saja saran saya, daripada sibuk ngurusin orang jadi panitia, orang udah masuk surga semua, ntar sampean nyemplung ke neraka gitu. Mendingan pastikan dulu apakah kita bisa masuk layak gitu ya. Nah begitu ya. Ini harus dari kecil harus sudah tahu, harus sudah paham bahwa apa ya, banyak pertimbangan dalam mengkaji sesuatu, banyak pertimbangan. Nah kalau bicara sombong itu mudah ya, mudah nggak? Nah, bicara sombong mudah, saya aja tadi bisa ngomong. Saya tuh manusia yang paling mulia tuh, saya bisa ngomong. Nah, kalian nggak ada apa-apanya, tuh. Mudah kan? Mudah ngomong. Jadi bicara atau mengekspresikan sesuatu seolah-olah kita paling benar itu mudah. Tapi kita kalau berbuat dan menjalankan itu yang sulit. Yang sulit itu. Gitu. Kalau bicara mah gampang. Apaan? Kaleng-kaleng, ecek-ecek. Nah, tapi dia nggak ngerti gitu. Narik pusaka aja nggak ngerti gitu. Sedangkan si Farhan tahu narik pusaka. Si Icat nanti udah diajarin belum? Belum. Farhan mau narik pusaka? Rehan. Mau dia, ntar diajarin. Udah anak-anak segede gini harus diajarin narik pusaka nih si Icat ini. Nanti kalau udah beres wakiyahnya ya. Ya ini ya lagi wakiyah udah ya. Nah, berarti ilham dulu. Masa yang kecil dulu, ilham dulu. Wakiyahnya udah beres, ajarin narik pusaka si Ilham. Kalau mediatoran nanti udah agak gede, takut kebanting. Nah, ya usianya kan baru keluar SMA ya. Nah, minimal 1 tahun 2 tahun dari SMA baru belajar mediatoran. Nah, tapi itu nggak terlalu penting ya. Nah, ada lagi nih ilmu yang paling tinggi banget. Masukin apa? Sang Hyang. Ini udah bisa belum? Udah. Oh, udah bisa. Umurnya berapa? Umur 22. 22. Umur bisa. Rajanya Sang Hyang juga bisa. Tak bisa. Kan manusia terkuat di bumi. Ya? Oh, udah ada yang punya. Oh, maaf Bang, maaf. Kan master dari segala master. Pandul ya? Apa tuh? Ahli dari segala ahli gitu. Kan ahli dari segala ahli gitu. Ahli dari segala ahli. Ahli dari segala ahli itu ya ini. Nah, ini udah mulai dari ahli dari segala ahli. Alhamdulillah. Udah mulai nanti pelan-pelan. Ya orang aja pamer, kita juga pamer dikit nggak apa-apa. Ya, iya. Ibadah. Nah, terus ada lagi yang pamer apa? Nasab, ya. Nah, saya itu dagang ayam, bin dagang mie ayam, bin dagang bubur ayam, bin dagang pecel ayam. Nah, itu leluhur saya nggak jauh dari ayam. Tuh, bin ternak ayam. Ya itu uyut saya tuh. Uyut saya, iya uyut saya ternak ayam dulu banyak banget. Gitu. Jadi itu leluhur saya ya, Ban Bin. Jadi selalu nggak jauh dari ayam. Gitu. Kenapa nggak jauh dari ayam? Karena ayam itu bisa menghidupi
kita, bisa dijual dan lain-lain sebagainya. Nah, Mas, nasabnya gimana? Bin siapa? Miko bin? Sebutin yang saya, titelnya dong. Derajat titelnya terus sebutin gitu. Bin tukang mie ayam, bin tukang bubur ayam, bin tukang pecel ayam, bin tukang ternak ayam. Uyut saya tuh tukang ternak ayam, Mas, banyak ayamnya. Jadi kalau mau dipencit tuh ayam, kalau mau dipotong saya suka nangis. Jangan, akhirnya ayam makin banyak karena nggak boleh dipotong. Nah, makin banyak ya banyak yang maling, banyak yang nyuri gitu. Jadi dulu pencuri di sini tuh kenal ke saya semua, Mas. Kenal, kenapa? Karena kalau butuh ayam tuh ke sono gitu. Saya terkenal dari kecil loh, karena nasabnya jelas gitu. Kenapa nasabnya jelas? Saya dari kecil udah terkenal karena nasabnya tadi. Wih, butuh ayam kamu tuh Kosim Muhammad. Banyak ayam jago tuh sampai di pohon mangga gitu. Pokoknya udah keok-keok, dikirain berantem. Ntar yang tadinya ada 200 tinggal berapa. Jadi ayam jago tuh banyak banget gitu. Nah, makanya saya lebih terkenal nasabnya, Mas, gitu. Di dunia dan di akhirat gitu. Kenapa di akhirat? Di akhirat ayam yang mati kan ayamnya siapa? Ayamnya si Muhammad dulu gitu. Sedangkan ayamnya ratusan dulu, yang dipaling lah, yang diapalah. Kadang-kadang yang dipaling tuh dipakai mayoran kan. Pakai mayoran dimakan gitu. Nah, dimakan jadi apa? Jadi kotoran. Nah, kalau dulu kotoran itu beraknya di kebon. Di kebon itu beraknya dulu. Nggak ada WC, toilet tuh nggak ada dulu. Nah, iya di kebon. Nah, di kebon begitu diberakin, dimakan apa? Dimakan cacing, dimakan kotor apa? Binatang-binatang kecil, kuman gitu ya. Nah, mereka tahu, kok rasa ayam gitu. Ntar mereka juga mati. Dulu saya pernah makan ayam siapa? Muhammad tuh. Saya udah terkenal kemana-mana gitu. Karena ayamnya udah masuk kemana-mana gitu. Jadi banggakan nasab kita, Mas. Gitu. Biarpun bin tukang mie ayam, bin tukang bubur ayam, bin tukang pecel ayam, bin tukang ternak ayam. Nah, itu uyut saya yang suka ternak ayam. Itu asli loh, real, Mas. Nah, jadi banggalah dengan diri sendiri gitu. Meskipun kamu anaknya presiden, kalau nggak bener tetap nggak bakal dihargai. Gitu ya, bosku. Gitu. Dah, gitu aja. Intinya jangan berlebihan. Saat kita sudah mulai tahu ilmu, jangan berlebihan. Apalagi kalau kita baru jadi penonton. Kita harus lebih banyak belajar karena kita hanya baru bisa nonton. Nah, sebelum belajar kita nggak akan tahu. Kalau hanya jadi penonton kita nggak tahu apa-apa karena kita hanya tahu hasil yang ditonton. Begitu ya. Makanya jadilah yang ditonton gitu. Kalau jadi yang ditonton maka akan tahu kebenarannya. Tapi kalau jadi penonton nggak akan tahu pegelnya pegang kamera seperti apa, nggak akan tahu tuh, tanyain. Nah, dan nggak akan tahu seberapa silau kita yang disorot lampu itu tuh. Nah, ya nggak? Nah, tapi karena kalian sering syuting, jadi ternyata nggak enak mata ya disuruh silau gini terus. Nah, jadi bisa tahu kalau mengalami. Kalau hanya ngelihat nggak akan tahu. Nah, nggak akan tahu sampai kalian diarak-arak orang banyak tuh nggak akan tahu. Apa artinya diarak orang banyak? Digotong, la ilaha illallah. Nah, itu nggak akan tahu. Sampai meninggal sekalipun nggak akan tahu jawabannya kalau tidak mengalami. Makanya mengalami langsung ya, yang rajin syutingnya. Itu, yang rajin syuting ini ajak syuting besok praktek karena masih muda. Nah, yang kemarin si Abah siapa? Bah Halimin ya? Siapa tuh Bah Halimin nonton ntar siapa? Abah udah nyampe belum gitu? Udah nyampe belum, Bah? Ah. Besok kayaknya ya, 2 hari. Ingat saya nggak? Gitu. Ingat saya nggak, Bah? Nganterin kemarin. Saya tinggalin sore, soalnya kemalaman takutnya. Tinggalin. Iya kan sore kan. Mobilnya ada? Jam 9 kan. Oh, dan malam berangkat. Tinggalinya di Palimanan. Palimanan. Tapi ada orang? Ada. Oh iya. Jadi saya jam 9 kesininya malam. Telepon saya, Bah, gitu. Kontak saya kalau udah Iya. nyampe biar nggak- Kalau udah nyampe
telepon Mbah. Biar nggak khawatir. Iya, biar nggak khawatir nantinya. Salam sama keluarga. Insya Allah main. Insya Allah ya. Ini buat calon saya gitu. Siapin calonnya. Siapin calon katanya. Udah siap nih Gus Miko. Udah siap nih Gus Miko. Ya udah. Terima kasih udah ngobrol ya. Nah, udah itu aja. Sampai jumpa. Dadah dulu Icat. Jangan lupa dicobain. Cobain apa? Buhur dicobain. Buhur dicobain nih pahit kamu. Buhur dicobain ya pahit. Nih ngomong apa nih? Sok ke mama sebelum ini. Nah, ngomong mama kangen gitu. Bapak minta duit sama Mama kasih yuk gitu. Beda. Cat, ngomong cat. Ini hasil gambar si ini. Farhan lihat itu. Ini hasil gambar Rehan. Hasil gambar Rehan tuh. Nah, ini nanti kalau udah kebuka mata batinnya bisa gambar jin nanti di situ. Bentuk jin, bentuk apa bisa kegambar. Tapi nanti ya 10 tahun lagi. Sabaraha umurna? SMP 12 13. Iya 10 tahun lagi bener. 10 tahun lagi bisa gambar kerajaan jin dan lain-lain. Waduh, orang ngira kaki. 10 tahun lagi usianya segitu, ya. Kamu 10 tahun lagi udah punya cucu entah. Udah, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitasnya, dan kita menyambut bulan Maulid ya, menyambut bulan Maulid. Seperti biasa acara rutinan tahunan, silahkan hadir di tanggal 6 sampai tanggal 16 acaranya. Itu tanggal 6-nya bulan Jawa ya. Tanggal 6-nya bulan kalender Jawanya dilihat. Gitu. Jadi datang ke sininya tanggal 6 harus sudah ada di sini, sok. Untuk para alumni, untuk semuanya sok silahkan. Ditunggu. Paling sebentar 3 hari, paling lama sampai selesai. Gitu, sok mangga. Dimulainya tanggal 6 sudah dibuka. Tinggal datang aja. Sebetulnya harus datang, tapi kalau nggak datang ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya harus sebetulnya gitu, tapi kan nggak bisa dipaksa gitu, nggak bisa dipaksa ya. Udah itu aja mungkin. Takut nanti yang lain nggak ada yang tahu, kasih tahu ya. Silakan diumumkan yang lainnya supaya yang belum tahu bisa tahu gitu. Jadwal tahunan itu harus. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.